Wak ingat ini nggak, Wak? Motornya Tiger lama lu, Wak. Sok belakangnya. Itu zaman kadek Ramayadi. Depannya bisa kita bikin bunyinya enak. Terus belakangnya itu bisa kita buat double action malah. Wak katanya lama di Malaysia. Oh, di Malaysia waktu itu pas sama LCB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita sedang berada di sebuah rumah di sekitaran Jalan Perwira. Aku di sini bersama seorang yang ahli di bidang suspensi. Namanya cukup berkibar sampai di Pulau Jawa. Banyak pembalap-pembalap yang sudah sempat dihandle oleh Om Goy ini. Assalamualaikum, Om. Waalaikumsalam. Sehat, Om? Alhamdulillah sehat. Iya. Om Goy ini sebenarnya lebih sering di Jawa ya, Om ya? Domisili di Jawa, di Tapi asli Jogja. Medan. Asli Medan. Domisili Jogja. Nah, di Medan ini ngapain, Om? Abis COVID ini kan rasanya, jadi hampir 3-4 tahun lah belum pulang. Gitu kan. Jadi terus kebetulan ada event. Kemarin mampir dulu ke Bangkinang, event Motoprix seri 1. Terus tanggal 4-nya kebetulan ada event Om Dudung punya JC. Gitu loh. Terus itu kan juga ada Sabra Buana. Iya, udah. Sambil sambilan semua. Ya. Gitu. Sambil garap motor-motor balapnya tim di Medan gitu. Yang nggak sempat ngirim. Mumpung lagi di sini. Iya. Taruh. Nah, ini kita sekalian tagrebek ini situasi di rumahnya. Nah iya Om tadi, Goy. memang kan coba Dudit datang, aku pun, heran. Kok tiba-tiba ini, tapi lah, apa adanya gini lah. Ya, sekalian ya kan, Om. Ya. Nah, Om, cukup sering lah kalau aku dengar nama Om Goy gitu kan. Nah, mungkin teman-teman yang melihat balapan baik itu road race ataupun grass track, motocross, mungkin lebih banyak mengenal mekanik-mekanik urusan mesin. Tapi ternyata ada lagi yang sangat penting dalam sebuah motor balap itu, yaitu suspensi. Betul. Itu sama pentingnya dengan mesinnya, Om? Suspensi? Banget, sama lah. Banget ya. Kemarin aku ada obrolan dengan Bang Tony Tarigan. Tony Tarigan. Bang Tony Tarigan itu kan mekaniknya apa namanya? Fajar Dolpa ya, Om ya? Motocross. Motocross kita track, ya kan? Ya, jadi beliau tuh bilang untuk setting mesin dia nggak gitu sulit, paling beberapa minggu aja dapat settingannya. Tapi kalau untuk setting suspensi, mereka itu bisa cari yang enak, itu prosesnya bisa sampai setahun katanya. Bener ya, Om ya? Memang sulit ya, Om? Apalagi motocross dan grass track toh. Iya. Karena mesin, kalau bahasa gamblangnya, kencangnya sudah cukup lah, nggak usah pakai kencang banget atau kencang kali lah. Kencangnya sudah cukup. Nah, nanti itu dibantu oleh kaki-kaki, suspensi, sasisnya enak. Itu mendukung sekali. Mendukung untuk balapan Pastilah. ya, baik itu di tanah ataupun di aspal. Karena kalau itu nyaman, sasisnya, shocknya, segala macam, joki nggak cepet capek. Benar. Kan enjoy deh ya. Iya. Jadi ya nggak cepet capek ya, nggak lelah ya kan. Karena nyaman dulu. Motornya nggak ngelawan ya kan, ditikung mau aja kan itu. Sebenarnya yang Om lakukan itu apa sih, Om? Apakah setiap tim balap itu harus pakai suspensi yang mahal? Atau yang orisinil dimodifikasi? Gini, biar enak ya. Kita nggak pakai ngomong brand apa itu. Nggak usah brand. Netral saja ya. Iya. Jadi ini mungkin bisa saja buat masukan buat anak-anak atau teman-teman lah yang penggiat balap ya. Shock itu sebenarnya ambil yang shock yang enak, shock yang menurutmu nyaman.
Ribonnya ada, Iya. enggak kecepatan, enggak kelambatan, kan gitu. Mhm. Jadi mbak kata orang Malaysia itu ngam-ngam aja, pas-pas aja. Pas-pas, Jadi, ya. nah, matching, masuk. Dah. Nah, cuman ada yang dari dulu sampai sekarang yang nggak mungkin bisa ditabrak. Ada suatu kata-kata. Sok yang mahal saja, ini aja belum tentu enak. Oke, Apalagi oke. yang murah. Iya, Itu iya, nggak bisa dilawan, Dik. Nggak bisa dilawan, tuh mutlak pasti. Nggak bohong ya, Om ya? Iya, tapi kata-kata itu pun masih bisa dilawan dengan kata-kata yang cukup bijak. Kalau bisa murah, ngapain mahal? Nggak bisa juga orang Iya, 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 membilang iya. salah, betul nggak? Iya, iya, iya. Nah, murah biar enak, bagaimana? Pak sambil ini, Wak. Lanjut. Tentu dimodif dong. Gitu loh, di-upgrade dong. Iya. Jadi artinya setelah sok itu di-upgrade, kita nggak ngomong itu brand apa. Ayo monggo, main saja setting. Kalau yang kita inginkan ada di suspensi tersebut atau di shock tersebut, ya sudah. Kita butuh ribbon, mantolnya nggak kelambatan, nggak cepat, cukup. Sudah ada, sudah. Terus apalagi dibantu oleh apa? Shock itu kompresi. Kan ada preloadnya, ada kompresi. Umumnya kan preload. Kita mainkan preload. Preload itu apa? Spring ya atau per. Terus kurang-kurang dikit kita ngambilnya dari mana? Kompresi. Kompresi itu dari mana, Om? Kompresi itu kan itu ada, nanti biasanya kalau shock itu bertabung. Ada shock bertabung itu yang dia pakai tabung dan pakai selang. Iya. Ada yang direct, ada langsung dia. tabung. Iya. Itu yang perlu kita jelaskan, bahwasanya kalau kita sudah tahu cara memeting shock, tidak perlu lama kita mengetahui shock ini baik apa tidak. Gimana caranya? Kasih top. Gitu loh. Apa perlu, mana contoh shock ya? Ini yang jelas, ini awalnya bukan gini. Oke. Ini kita modif-modif. Nah, jadi anggap aja lah ya. Iya. Tapi yang jelas ini shock ini rencananya untuk WR. Shock WR. Yamaha. Ya, Yamaha sekarang nih ya, WR 155. Ini kebetulan yang direct ya. Yang langsung. Yang langsung. Nah, ubahan modifikasi itu apanya aja, Om? Di bagian dalam, Dalam. atau spring? Dalam. Dalam ya? Dalam. Kalau spring ini tinggal pilihan, kan banyak bahasa tekniknya. Di sini kan ada ukurannya, berapa Newton atau berapa lbs, ya kan? Iya. Tapi kita ini ngomong awam saja, awam. Ya, awam. Oh, kekerasan, cari yang lembut. Ya. Kelembutan, cari yang agak keras. Ya. Nanti kan dibantu oleh preload. Ini kan ada drat, ya toh? Ya, ya. Kurang-kurang dikit, nanti dibantu kita oleh si kompresi. Ini tabung kompresi. nitrogen. Iya. Cara shock set, nyeting shock tuh, yang betul-betul bisa diterima oleh orang awam. Ini Vulcan, kita beli baru. Vulcan aja, Full. habis. Mentokin aja. Mentokin aja. Mentok habis. Langsung coba. Rasain. Nah, ini anggap di atas motor ya. Tekan. Jub. Kalau dia masih membal, masih dia baliknya plung. Berarti ini fungsinya kurang baik. Lepas aja lah. Atau, aduh aku suka itunya, Wak. Tampangnya oke sekali. Ya sudah. Pakai yang ini tapi dimodif. Kita upgrade. Ya. Gitu loh. Biar fungsinya kita maksimalkan. Maksimalkan. Walaupun harganya minimalis, tapi fungsinya maksimal. Betul. Walaupun harganya harga yang biasa, tapi rasanya rasa yang warna kuning-kuning itu, Om ya. tapi yang nggak bisa dipungkiri ya memang. Tapi tetap beda lah, yang murah sama yang mahal. Benar. Terutama bedanya di mana? Material. Nggak bisa nipu. Nggak bisa nipu, ya. Iya, material. Jadi ini enak sama enak. Mungkin enaknya kita bikin sama, bisa. Bahkan lebih pun bisa. Daya tahannya ya. Tapi endurance-nya atau daya tahannya nggak bisa. Biasanya yang lemah itu apaannya, Om? Pertama, seal-nya. ya pertama akan berubah. Fungsinya itu berubah kalau, nah ini dia, ini bocor, seal utama. Iya di sini duluan nih. Ya pertama-tama ini penyakit utama. Baik shock yang mahal atau murah, pasti di situ. ini. Jadi tinggal tahan lama atau enggaknya, ya itu tadi lah. Material nggak bisa bohong. Iya. Iya. Bohong, Mam, ya. Habis itu apa? Fungsi ribbonnya ini
Oke. Ada yang kadang-kadang cuman jalan berapa lap atau apa, nanti ribunya tiba-tiba hilang. Mau berubah gitu? Ada. Berarti apa dong? Kita nggak bisa langsung nebak, tapi yang pasti itu apa? Oli. Olinya Om ganti? Ya, oli itu nggak mungkin murah, itu pasti lebih bagus dari normal, nggak mungkin. Gitu. Karena oli juga ada brand masing-masing dan harganya juga macam-macam. Iya. Tapi dari semua itu yang penting tepat, gitu loh. Tepatnya itu yang perlu, matchingnya itu. Jadi ini juga kan nggak boleh bocor. Ya. Orang awam tahunya kan, ini ada nitro. Ya. Berarti nitronya ada di sini dong. Tidak. Oh enggak ya. Nitronya tetap di sini. Tidak di sini. Oke. Di sini kan biasa orang main balon, kadang piston. Iya. Jadi di sini saja bercokol. Nggak akan kesana-sana? Nggak akan ke sana. Kalau sempat nitro atau angin itu ke sini, sudah pasti jadi bubble. Buih. Kalau buih, mana mungkin bisa rebound. Iya. Gitu? Oh, gitu ya. Dia di sini aja. Dia mainnya sini aja. Mau itu pakai balon kah, mau itu pakai piston kah, dia di sini aja. Gitu loh. Jadi itu globalnya soal cok, yang umumnya. Jadi caranya gimana? Tes aja, tutup, habis, duduk, coba. Rasain. Ya, berat sekali, berarti betul. Dah, kita pingin berapa? Bukalah, tik, sampai yang kita rasa pas. Oke. Ya. Wah, Goy ini kan mungkin masih ini ya, satu grup dengan Om Dudung ya, JC Suspension barangkali. Aku juga nggak tahu kisah itu. Bener nggak Om? Wah, gimana sih ceritanya kok sama JC Suspension dulu? Ya, kisahnya itu gimana? Pertama, kalau kita bilang kayak Mbak orang Betawi bilang, tadinya kami ini cerita pepesan kosong gitu loh. Aku, Sabra, Om Dudung. Iya. Awal rencana mulai buka sirkuit apa nih? Sirkuit motocross. Karena kita gila road race. Gimana caranya Om Dudungnya kita racuni supaya mau main road race ya? Ternyata ngobrol, dia tanya, kira-kira lebih menjanjikan servis apa menjualnya? Kalau kita bentuknya memang tidak terlalu besar, ya servis aja. Servis ya. Iya, kalau servis kan lebih umum ya. Bisa iya. Mau merek apa aja sini gitu ya kan. Dan benar. Dan tak perlu kita punya brand. Ya pas. Nama bengkel aja. Nama bengkel itu bisa dibuat brand. Tapi kalau company, sudahlah pastikan arahnya bukan menservis lagi. Namanya company, servis nggak mungkin dong kita dapat hasil dari servis. Karena kita sudah menjual produk. Servisnya untuk menjamin apa itu garansi barang yang kita jual. Tapi kalau buka servis, ya dari situlah penghasilan kita. Jadi kita brand apa saja kita rangkul. Benar, nggak terpatok dengan satu merek ya, Wak ya. Olin kah, RCB kah, YHS kah, Daytona. Oke semua. Semakin banyak produk yang masuk, ya kita semakin enjoy aja, semakin senang. Nah itu, jadi kawan-kawan mungkin di dunia balap apapun ya, baik itu road race ataupun grass track, pasti sudah nggak asing lagi dengan yang namanya JC Suspension. Nah ternyata salah satu otaknya ini adalah Wak Goy ini pelakunya nih. Itu tahun berapa berdirinya tuh Wak? JC Suspension itu tahun berapa ya? Waktu itu kan saya di RCB. Sempat di RCB Wak? Waktu itu pas aku di RCB, kita juga ngomong, kalau ini company berarti aku nggak boleh terlibat dong. Oke. Tapi karena ini bengkel servis dan kulibatkan juga situ pertama kali anak Wak? Anak kandung. Terus sama anaknya temen. Jadi temen tuh dia punya servis shop di Joktank. Joktank shop itu udah familiar lah, sudah famous sekali di Jogja itu. Nah namanya Mas Bambang. Dia punya anak Bayu. Tak satukan tuh berdua. Sama anaknya Wak? Sama Ridan, namanya Ridan. Ridan dan Bayu. Berdirilah mereka di bawah naungan JC Suspension. Nah, terus sekarang Mas Bayu sendiri dibantu oleh kru-kru lain. Dulu mungkin kalau head mekaniknya dua, Ridan dan Bayu. Sekarang Ridan bantu bapaknya lah. Bantu Wak sekarang ya? Iya. Iya. Mas Bayu ini
Mungkin di dunia balap dia baru. Oke. Ya. Tapi di dunia suspensi atau shock breaker, dari kecil dia memang sudah tahu suspensi itu bagaimana sih. Bahasa sombong ini sudah katam lah sebenarnya gitu lah. Udah katam. Nah, dia jago. Iya ya. Nah terus gimana ceritanya? Wak katanya lama di Malaysia. Oh, di Malaysia waktu itu pas sama LCB. Sempat di Malaysia berapa tahun, Wak? Di LCB 6 tahun, kita tinggal di sekitar 2-3 tahun lah tinggal di Malaysia. 2-3 tahun Wak di sana ya. Hebat betul. Wak ini, pernah di negaranya Upin Ipin. Di sana ngapain Wak? Ngeriset juga? Ngeriset Ngeriset kan? Di situ kan memang Karena itu brand jadi nggak mungkin servis ya? nggak pakai servis. Servis itu ya memang fasilitas. Fasilitas ya. wajib. Tapi lebih banyak riset ya Pak ya? Banyak risetnya karena memang aku di situ memang risetnya. Gitu, memang risetnya. Jadi artinya shock itu khusus untuk dalamannya mungkin bertanggung jawab kita. Oke. Quality controlnya Wak lah di situ Pasti, ya? Di ya. RCB tadi? Iya. Ush, keren. Terus Wak? Gitu, jadi artinya tuh kalau untuk kita berteman dengan produk-produk lain ya hanya berteman ya sah-sah aja. Iya. Ya kadang-kadang aku juga duduk bareng atau ngopi sama Brand-brand lain? Pak Haji, Oh, Edi Pak Haji. Saputra, Oh, iya. Olin. Iya. Udah kalau ketemu ya ngopi bareng. Iya. Sama aja, biasa aja. Gitu loh. Ada saatnya kita jadi rival, jadi teman berbicara. Iya, sama kayak tim balap ya kan Wak. ya betul. Ketika di lintasan ya udah kita rival. Tapi di luar itu ya udah duduk bareng, ngopi bareng lah. Ya betul, gitu aja. Jadi Iya. artinya kembali kita ke JC. JC ini pondok kreativitasnya anak muda di suspensi yaitu JC itu. Sanggar. Canggar bisa dibilang. Sanggar seniman motor ya Wak. Itu bengkelnya di Surabaya itu bisa dibilang bengkel, bisa dibilang sanggar, bisa dibilang apa ya, pokoknya asik bener. Tempatnya tuh jadi itu dibentuk sedemikian rupa, bisa buat kongko, Ya. nah bisa buat kerja, bisa buat tidur. Apa aja pokoknya. Iya. Nah terus ini Wak, yang aku herannya kenapa sih JC Suspension itu otaknya orang Medan, ownernya orang Medan ya kan Wak. Tapi kok di Medan nggak ada itu Wak. Bikinlah satu Wak, apa ya kan. Jadi kawan-kawan kalau mau servis nggak repot gitu. Tuh, Kalau di Om Medan Dudung. kemana gitu Wak? Nah, tuh Om Mau Dudung. servis. Jadi Om Dudung nih sekarang kita ngapain? Ayo gimana Om bilang. Buka lah di apa. Jadi orang mau cari JC itu nggak susah. Iya. Nah jadi kalau untuk yang di Medan selama ini ke Om Ibun gitu jatuhnya. Nanti Om Ibun yang konsultasi ke sana kirim gitu Iya kan betul. Wak ya. Iya betul. Iya betul. Oke. Nah ini kawan-kawan, berhubung kita mau azan maghrib kita break dulu. Nanti kita lanjutin lagi ya. Oke. Nah itu kan tadi kan kalau kita cerita tentang motor balap nih Wak. Ya. Motor balap kan sudah pastilah butuh yang namanya suspensi enak gitu kan. Oh ya, wajib. Selama ini yang datang ke Wak ada nggak orang-orang yang pemakai motor harian? Wak pengen nih motorku sok depannya dibuat enak, dibuat nyaman. Ada nggak gitu Wak? Banyak. Banyak ya? Kita bilang lah kayak motor RX King, motor sport atau bebek yang tipe yang mana aja yang biasanya banyak Wak? Sama. Bahkan yang dia pakai sehari-hari contohnya Honda Beat saja. Beat yang betul-betul motor rakyat. Motor ya buat motor belanja ya Wak Motor ya? belanja. Nah, gitu. Itu aja banyak yang minta ya? Tapi kan dia pengen misalnya oke, kencang nggak apa. Oh, kalau kencang melayang ini. Aha. Supaya nggak melayang diapainnya ya? Oke, Apa yang oke, diapain? oke. Soknya itu diapain ya supaya gini. Kan gitu. Iya, Oh iya. itu banyak. Banyak Wak ya? Banyak. Biasanya Wak, itu apanya sih yang diminta Wak? Yang Wak ininya kurang ini gitu? Oh itu misalnya. pasti semua itu biasanya identik dengan mereka tahu pokoknya di ribbon. Ribbon? Nah, Oh, ribbon. Oke. Jadi kadang-kadang kita tanya Orang juga. taunya ribbon gitu. Sebenarnya ribbon. apa aja sih istilahnya dalam shock breaker ini Wak? Coba Wak, dari satu-satu dari awal dulu Wak. Oke. Mm-mm. Shock itu pada umumnya aja yang Iya. umum. Shock itu pasti ada dua kejadian. Ha-ha. Gitu ya, dua kejadian. Apa itu? Preload dan Preload, ribbon. ribbon. Iya. Preload itu apa Wak? Nah, preload itu tekanan ke bawahnya. Nah, ini kita apain ke awamnya saja. Oke. Waktu kita duduk di atas motor, masuk langsung shock itu.
Itu prelude. Itulah ketika per bekerja itu prelude. Oke. Nah, itu prelude yang bermain di situ. Prelude. Prelude yang bermain di situ. Jadi prelude itu identik dengan apa? Setelan per, tinggal keras empuknya. Iya. Gitu loh, udah ya. Oke, itu prelude ya. Nah, itu prelude. Barulah kita akan menikmati ribbon. Setelah prelude. Iya. Oke. Jadi Ribbon kalau- berarti iya. proses memantul. Oke. Jadi kalau ditanya duluan manakah itu? Ribbon atau prelude? Tentu prelude dong. prelude, iya. Masuk dulu pernya, baru dia kembali, itu Iya. ribbon. Itu kadang-kadang jangankan orang harian, pelaku balap sekalipun Masih banyak yang belum paham. atau rider. Iya. Kadang-kadang pernah, loh, aku kok ribbonnya gini-gini. Terus kita cek, Enak. terus belum mati. Oh, keras. Gimana mau kamu mau nanya ribbon, kerasnya kayak batu. Jadi artinya dia prelude aja belum terjadi. bekerja. Iya, belum bekerja. Dia mau nanya ribbon. Kita balikkanlah ke bahasa awam. Anggaplah ribbon itu pulang, prelude itu pergi. Nah, gimana kamu mau ngerasai pulang? Pergi saja belum. Pergi aja belum. Iya, itu. benar. Nah, gimana itu? Nah, jadi artinya nikmati dulu sokmu itu. Nikmati. Nikmatinya apa? Ya prelude-nya. Iya. Sebelum balap kan dia tentu dia akan coba, dia akan tekan-tekan. Iya. Nah, oh ini segini nih, cocok nih. Nah, gitu. Bahkan kadang as itu ditaruh insilok atau apa, berapa mili mainnya, kan gitu. Nah, baru bisa. Barulah kita adakan ribbon. Mau kembalinya lambat kah atau rada cepat sedikit. Iya. Selain itu ditentukan oleh sirkuit dan juga si pembalap. Tidak semua pembalap suka ribbon berat. Tidak semua ya. tidak semua. Kalau memang bisa dia mengendalikan dengan ribbon yang pas-pasan, bahkan ya tanda petik ini ya, bahkan itu bagus. Ntar lu, Wak. Ribbon berat tadi Wak bilang. Itu maksudnya ribbonnya smooth. Iya, agak lambat. Agak lambat. Kembalinya. Oke, kembalinya agak Kembali lambat. lambat. Itu efeknya apa, Wak? Kalau di aspal. Kalau di aspal, Kembali yang agak lambat. dia akan sudah pasti ya, sudah pasti dia tidak akan ngayun. Dia tidak akan ngayun. Tidak akan ngayun. Karena dia sudah dipegang oleh ribbon. Oke. Tapi kalau ribbon berat, terus si joki ini atau si rider ini nikmat, dia nyaman, dia bisa dengan lap by lapnya itu temnya bagus. Di situ ada sebenarnya di situ ada suatu kerugian yang dia tidak malahan ya. Dia sadari. Apa itu? Ban cepat habis. Ya, ban cepat habis. Cengkramannya justru lebih Iya, kuat. karena dia mencengkram bener. terus. Jadi aku sama-sama rider ini, apalagi sudah rider senior, kita bilang, kamu temnya dengan tem angka segini atau angka sekian, dengan ribbon berat, terus dites sama ribbon ringan atau lebih cepat, temnya sama. Harusnya kamu milih yang mana? Ya ribbon ringan lah, Iya, biar bannya betul, awet. betul, gitu loh. Itu betul. Endurance Jadi kalau pembalap langsung menyebut itu, kita tambah lebih enak mengasih edukasi ke dia. Jadi kalau kamu udah bisa dengan speed atau base time-nya sekian, lap time-nya sekian, dengan ribbon berat, terus dengan ribbon ringan pun kamu bisa, jangan kamu pakai ribbon beratnya, pakai yang si ringan. Karena kalau berat, kamu tidak akan bisa stabil di lap-lap 6 atau 7. Ban mulai habis. Ban mulai habis, benar-benar. Gitu. Sok bagus pun, ban habis, dia akan liar. Iya benar, jadinya liar. Ya, nah yang kalau untuk harian tadi, Wak, orang minta diapain tuh ribbonnya? Diberatin? Nah, jadi kalau motor harian kan identik kalau kita taruhlah kecepatan 80 km per jam. Jadi itu kalau ada jalan-jalan belokan kan sudah mulai melayang. Ya, karena memang diciptakan itu untuk harian toh. Jadi ribbon keras, ribbon cepat. Iya, ribbon cepat. Ribbon ringan ya. Tapi kalau dipakai untuk jalan santai, enak. Enak ya. Enak itu. Enak itu ya, Pak. Iya, enak itu. Cuman kalau kena speed yang tinggi, dia akan melayang. Jadi termasuklah salah satunya NMAX. Nah, gitu loh. NMAX, Vario, segala macam ya. Selain dia beli shock ini ya. Ada juga orang pengen shock standar bisa dong. Ya bisa lah. Gitu loh. Bisa ya? Ya bisa. Memang merombak shock standar
Dibanding dengan sok yang sudah beli. Sok yang sudah beli itu kan memang rata-rata sok aftermarket yang sekarang ini kan pasti tidak ada question atau peringatan do not open. Oke. Kalau standar pabrik rata-rata dirancang untuk tidak dibuka. Untuk tidak dibuka. Standar pabrik. Rata-rata, apalagi mobil ya, pasti ada do not open. Oke. Ada high pressure. High Tingkat tekanan tinggi. Segala macam lah, danger lah, bahaya lah, apalah. Gitu. Tapi kalau ditanya, ini bisa diambil? Ya bisa. Manusia juga yang buat kok. Gitu. Cuman itu mungkin pabrik. Lebih mudah mana, Wak? Sok bawaan pabrik atau Jauh bawa lebih aftermarket? gampang. Jauh lebih mudah aftermarket. Oh gitu. Ya, karena rata-rata aftermarket itu pasti dia bernat atau berdrat. Sudah ada dratnya. Iya, ada kalau dratnya. standar ini biasa lawannya mesin bubut atau gergaji. Kasar ya, Wak, ya? Iya lah, kita lepas. Nanti Masangnya sulit. masangnya lebih susah bukanya. Oh, pada lebih masangnya. susah bukanya. Bukanya lebih susah. Apalagi sok itu bergas. Tapi sudah tidak enak. Bayangin bukanya kalau kita nggak tahu cara. Apa nggak nyemprot tuh gas. Iya. Masangnya juga gimana nanti? Nah, kalau masangnya baru nanti ada trouble pasang. Misalnya kita belum tahu, belum menguasai nih. Pasang. Gasnya piye? Tadi kan kalau ditekan, AC bisa naik. Asal bisa naik. Ini sekarang kok enggak ya? Gitu loh. Ah, itu ya. Itu lain lagi ceritanya. Itu lain lagi ceritanya. Ah, itu Benar, istilahnya. benar. Itu apalah. Periuk-periuk dikit deh. Ya, jadi teman-teman, kalau misalnya mau modifikasi sok motornya harian, standar bawaan motor tetap bisa dimodif. Bisa. Walaupun prosesnya agak berat, Wak, ya. Bisa. Akan lebih mudah kalau soknya sudah aftermarket. Iya. Iya. Sok belakang juga begitu. Sok belakang, sok depan. Sama ya. Kalau sok depan, kalau motor rata-rata hampir tidak ada tulisan do not open. Karena selalu sekali itu dia seal ganti. Ganti seal. Nah, berarti waktu ganti seal bisa dong dimodif. Ya bisa. Bisa aja. Tinggal ya. mau apa. Iya. Dulu tuh aku ini sampai identik dengan apa ya, sok-sok depan tuh tak bikin bagaimana, bercandanya gini. Bercandanya tuh, kamu tuh kalau orang normal ngelihat sok ada ribbonnya kan enak tuh. Aku bikin bunyi ya. Tadinya tuh jadi buat main-main ya, jadinya benci sekali kita dengan posisi tidur. Akhirnya karena ini kita baru garap sok nih, sok udah bunyi. Bahkan kita mau cari mana sih posisi tidur tuh. Jadi Buat ngetes ya, Wak, ya, ya. itu pertama kali sok bunyi itu ya. Itu di MX dulu, belum MX King namanya. Masih MX 135. MX 135 itu punyanya Doni Tata. Wih, Jadi kalau dirun, kembalinya pss. asik. Gitu loh, itu kan. Itu Tapi fisiknya fisik standar. fisiknya itu. Wah, Dalamnya aja kita, dalamnya aja. Jadi kalian kita ya. olah. Jadi tekan, cek, pss. Asik. Jadi NMAX standar itu bisa. Yang belakang aja bisa bikin pss, Wah, pss, asik. bunyi. Bisa Depannya ya bunyi depannya. Bisa juga ya. Jadi kalau kita mainin berhenti. Pss, pss. Asik. Jadi jadi bersuara lah kayak sok Jadi mobil. bersuara ya. Nah terus ini, Wak, sekarang kan masuk nih ke sok-sok yang lebih modern lah, kita bilang kayak upside down. Kita bilang lah seperti KLX BF ataupun CRF ya, Wak, ya. CRF, WR sekarang. WR kan WR teleskopik. teleskopik. Nah yang upside down KLX ini, Wak, itu kan sebelah itu yang ada olinya, sebelah lagi katanya hanya perak. Nah, betul. Itu gimana ceritanya, gini, Wak? Gini, kadang-kadang orang awam bingung, Dok. Bingung. Apalagi semakin dikasih tahu, nanti dia semakin bingung. semakin nggak confident. Iya. Jadi dikit-dikit kan juga kadang-kadang pembalap juga begitu dia bocor silnya sebelah kanan atau sebelah kiri, dia pasti ngelihat yang bocor mana ya, kanan. Oh, pantes ke kananku tadi kok nggak enak ya. Bukan. Mau bocor yang kiri kayak mau bocor yang kanan. Sebenarnya sok motor itu jauh memang berbanding kebalik sama mobil. Oke. Ya, kalau mobil
kanan kiri wajib sama. Sama. Kanan kiri wajib sama. Kalau tidak bahaya. Oleng ya, oleng. Depan belakang lain boleh. Oke. Termasuk bannya juga boleh. Boleh. Depan belakang lain. Kanan kiri sok dan ban ya, suspensi dan ban wajib sama. Iya. Tapi kalau motor? Kalau motor berarti kan itu tadi mobil kita bahasa itu independen tuh. Ya. Iya. Independen. Dia independen, berdiri sendiri. Kalau motor tidak. Motor misalnya nih. Soknya satu sakit, satu sehat. Ya. Atau satu sakit, satu sehat, sehat kali, sehat banget. Jadi apa dia? Jadi sehat aja. Jadi sehat aja. Bukan jadi sakit loh. Jadi sehat saja. Oke. Karena dia dibantu nih. Dibantu si sakit ini sama si Jadi sehat. bekerjanya berdua Iya. ya, Wak ya. Karena dia kawin oleh as. Iya, iya, iya. Apa ada sok motoran mainnya? Iya. Lah, dia akan main gini bila mana patah. Iya, iya. Betul toh? Kalau dia kawin dengan as, sok itu mainnya tetap Mainnya bareng. tetap bareng. Iya bareng. Nah, jadi Walaupun sebelah sakit dibantu sama sebelahnya. iya. Jadi dia bisa normal. oke. Nah, sama dengan yang tadi pertanyaannya, kok lain ya? Sebelah angin, sebelah. Iya, sebelah biasanya ribbon, sebelah itu biasanya preload atau kompresi. Oke, oke. Langsung dia kawin jadi satu. Gitu. Kawin jadi satu, tinggal kita menyeting. Ini misalnya ada edgesnya, misalnya ada edgesnya. Tapi kan kalau yang standar ini kan kita di CRF, nah kayak ini kan CRF nih. Iya. Ini kan standar dan no edges. Oh, nggak ada edgesnya ya? Nggak ada. Nah, tapi suatu saat misalnya dibuat bisa dong Om. Bisa lah, Bisa, Wak ya. bisa. Bisa. Nah, Bisa kalau dibuat. CRF ini kanan kiri Oli tetap ada. Tetap ada? Oli Maksudnya tetap yang ada. Kayak R15 tetap ada. Ada ya? R15 itu lain kanan kiri. oh lain. Lain. Nah, kalau yang KLX tadi BF? Lain juga. Karena kalau nggak ada oli pun kering sama sekali. Tentu Oh, iya, nggak iya, bisa untuk dong. pergerakan ya. Cuman walaupun ada oli, dia sama sekali tidak punya ribbon. Tidak Dia punya hanya ribbon. ditugaskan untuk preload. Untuk ke bawahnya saja. Gitu loh. Itu. Ini pistonnya. Bayangin gitu motornya besar, CRF, soknya gede, monosok. Pistonnya ini Pistonnya hanya segini 20 mili loh, 19,8. Iya, ya, Wak ya. Nah, terus kita up. Ayo, ini barusan di up. Jadi waktu kalian datang, aku baru Iya, aja baru masang ini ngerjain toh. ini, ya. Nah, ini kita up. Terus ini kita ribbonnya kita dapetin sambil suaranya kita adain nanti. Jadi nanti berlanjut, waktu ini sudah bunyi, nanti dia main cek, pss, ini bunyi. Nah, gitu loh. Dari Tapi pistonnya diganti atau Enggak, ini dia tetap piston yang aja. ini, tetap yang ini, Wak ini. ya. Oke, Cuman oke, kita oke. modif aja dikit. Modif lah ya. Ah, Siap, jadi siap. kita suruh dia, hei kau keluar suaranya ya. Asik. Nanti keluar suara. Bisa, Pak ya? Bisa. Disuruh siul deh ya. Oh iya. Psst. Jadi Ali itu tadi kru yang bantu tadi. Ali. Wak, jadi Wak kalau pes duit dong. Iyalah. Ketawa dia. Sekali pes ada duitnya. Itulah dia yang memang dikejarnya gitu, Pak ya. Iya, 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 iya. Tapi lucunya di Vietnam. Vietnam, Malaysia. Itu sok kita kasih bunyi, malah nggak mau. Loh. Kita heran tuh, tapi ya, episode lah mungkin orang. Jadi prinsip mereka kalau bunyi itu berarti soknya rusak. Bocor. Oh. Padahal kita bilang, you punya kereta kah? Ah. You kan punya kereta dekat rumah, Itu kalau mereka bilang kalau posisi itu tuh bonggol. Monggol. Dia bonggol tuh, you punya suspension bunyi tak? Ya bunyi. Itu berarti you punya absorber rusak. Dia diam aja, pening dia. Iya kan? Coba BMW main, Ya. ada prosedur, pasti Ya. bunyi. Iya. Nah, jadi dulu aku punya Grand Max, terus ada Luxio yang apa ya. Iya. Ada posisi tidur, ya malah Tapi Wak ingat ini nggak, Wak? Motornya Tiger lama lu, Wak. Sok belakangnya. Itu zaman Kadek Ramayadi lu. Kadek Sabra Buana balap di apa tuh? Apa Merdeka? Itu sok belakangnya kan lumayan bagus itu, Wak. Untuk Tiger itu. Itu bahkan ya, depannya bisa kita bikin bunyinya enak. Terus belakangnya itu bisa kita buat double action malah. Double actionnya apa itu double action? Ke bawahnya kalau pelan dia nggak bunyi, tapi kalau kaget dia bisa ke bawahnya itu
Asik. Kembalinya ya bunyinya Bunyi lagi. Iya. double action. Karena dia standarnya aja udah memang udah bunyi sekali kalau nggak salah, Pak. Kalau standarnya malah ke bawahnya bunyi. Naiknya enggak? Naiknya enggak. Oke. Gitu. Jadi apa yang jadi manajer? Dapur. 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 Jadi kawan-kawan kalau mau dimodif, nanti hubungin aja Instagramnya. Tadi apa Instagramnya? Aduh, aku ini orang gaptek. Ya, tadi Super udah aku gap. lihat tadi Instagramnya. Jadi kalau Itu memang anak semua teman-teman yang buat. ada berencana ingin memodifikasi motor hariannya, ini nanti hubungin ke Instagram Wakgoy. Buset. Wakgoy Triple S. Iya, jadi Triple S ini Cerita dulu Pak, Wak, tentang Triple Triple S. S ya. Cuman itu. Nah, Wak dari JC pernah, di RCB pernah, sebelumnya kan Triple S nih ya? Iya. Terus gimana nasib Triple S-nya ini, Wak? Kalau Wak kan masuk ke sana, ke sini, ke situ, ke sana. Iya. Ditinggal tuh Triple S-nya. Jadi Triple Bagaimana S nih, itu, Wak? Triple S itu sempat istirahat 6 tahun loh. 6 tahun. Iyalah, kita di RCB dah. Kita di RCB ya asik lah. Pokoknya padahal aku seumur hidupku ya semenjak aku married, aku belum pernah bekerja sama orang. Baru Entah sekali itu. kenapa sama RCB ini kok bisa, kadang-kadang kita pikir heran. Iya. Tapi mungkin ya karena tuh RCB banyak ngalahnya mungkin ya. Oke. Nah, karena sama aku jadi soal jam kerja apa-apa. Misalnya, kalau karyawan masuk jam sekian, aku tidak. Aku Dapat alhamdulillah tidak. dispensasi. Iya, karena kita di R&D toh. R&D itu kan bukan jam kerjanya, hasil kerjanya. Betul. Nah, jadi prinsip aku kalau ke kantor pun, ya, kalau kita di Malaysia, kita di office pun, kalau hanya pegang gadget itu apa? Iya. Iya, gitu. Karena aku di sana pun, di Indonesia atau di Malaysia, misalnya ada pemikiran nih, pas jam 10 malam, ya aku ke office, aku ke kantor. Jadi nggak lihat. Langsung korek-korek, iya terus sampai jam 3 malam, Dit. Iyalah. Balik kita. Ah, tapi kan istilahnya konsekuensinya mereka sama aku, ya sudah, Bang Gue ini nggak usah diapain lah. Kan gitu jadinya. Iyalah. Karena hari Minggu pun, Ketika diminta kerja kita siap. nggak diminta pun aku adanya nyari aku gampang. Di mana? Kalau di apartemen tak ada tuh Bang Gue, pasti ada dekat office lah. Jadi memang begitu. Termasuk mau kita ke factory ya, pabrik ya. Kita ke pabrik. Di Malaysia, Pak ya? Pabriknya memang di Malaysia? Pabrik itu tempat negara Chin Kuantai ya. Oh, di sana pabriknya. Oke. Gitu. Jadi kita sama pabrik itu selalu ngomong ini gini. Berarti produk masal tanggung jawabnya ini dong, ini dong. Nah, tetap prosedurnya ini. Gitu. Jadi alhamdulillah aku sebagai wakili orang kita gini untuk Indonesia ini ya adalah pernah merasakan rupanya tanda tangan seorang tukang sok pernah berarti juga loh. Gitu loh. Ya iya Tukang sok lah, loh. Pak. Jadi aku bercanda sama junior-juniornya. Kau ini kan tukang sok. Bagaimana caranya? Coba dirubah image tukang sok menjadi mekanik suspension. Bagaimana? Gitu loh. Itu Iyalah. paling sama-sama juga. Tapi kan orang menyebutnya itu Udah kelas iya, dia. ayo jangan Beda kelas deh kan. rubahlah tukang sok menjadi mekanik suspension gimana? Gitu lah. Siap. Wak 6 tahun nih di RCB. Dari tahun berapa, Wak? Kurang lebih lah ya. Seingat aku 2016 bulan-bulan 10 gitu lah. 2016 bulan-bulan 10. Jadi mulai 2016 sampai ke sini, sampai ke 2010 itu ya sampai sekarang lah ya mungkin ya. Itu quality controlnya Wak lah dulunya ya. Oh iyalah. Oh iya ya? Iya. Luar biasa. Sama-sama inilah. Waktu- Tapi kalau dipikir-pikir ya berat juga. Kenapa, Pak? Apalagi untuk Indonesia maklum lah ya. Kadang-kadang kita di Facebook tuh saling bercanda. Terus ada yang bilang, kita di sini gini kalian. Tak sambut. Waktu itu kita baca Facebook di Malaysia. Ada teman, ya kan, buka status. Kita bilang lah, iya kita kalau di negara sendiri, udahlah kaleng-kaleng. Tapi alhamdulillah kalau di negara orang, Jadi, Pak ya? iya, Iya, kita cukup dihargai lah. Iya, Tapi iya.
ya sudah memang gini bangsa kita ini ya, jalanin aja dulu. Mungkin proses ya, proses. Iya, proses. Semua itu proses. Tinggal cepat atau tidaknya saja. Iya, iya. Nah, sabar atau tidak. Nah, di SCB ini ada semua pengalaman itu pasti ada manis, pahit, asinnya lah. Iya. Iyalah, itu. Ya kalau manis pasti manis lah ya kan. Ya, kalau nggak ngapain juga kita tahan sampai 6 tahun. Bener. Terus Iyalah. kesulitan-kesulitan apa Wak yang Wak alami selama Wak di RCB, apalagi bertahun-tahun di negara orang? Oh, yang pasti itu komunikasi bahasa. Itu ya Wak ya. Iya, pasti mana. Terus udahlah kita bahasa Inggris pas-pasan. Ya toh? Bahasa Inggris Google ya kan. Ya, kan apalagi terus kita ini. Terus kita kalau ke negara orang itu, terutama negara timur gitu ya, atau China, Taiwan. Mereka pun rupanya kita tanya misalnya apa nih? Where's toilet? Dia nggak ngerti. Loh. Jadi dia prinsipnya gini. Yang perlu itu siapa? Anda toh? Mhm. Nah, ya udah belajar bahasa kami. Padahal kita juga tertarik. Aku juga pengen sekali bisa bahasa Mandarin itu rasanya ya bangga juga. Iya, iya, iya. Gitu loh. Jadi istilahnya tuh sampai dalam hati ini, wah hidup ini sempurna nih. Bila mana? Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Cina. Bahasa Cina. Udah itu, udah. Itu Iya, dah. iya. Nggak usah sekolah yang lain-lain lah. Itu aja ya Wak ya. Itu insya Allah hidup. Nggak sia-sia toh. Nabi juga bilang, Ah. tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Iya, iya, iya. Cina tuh jadi gudangnya, oh ya gudang ilmu tuh, jangan main. Memang udah bener, maksudnya udah bener keluar dari RCB atau? Ya, bisa dibilang saya ini mungkin tidak aktif ya. Tidak Katakan aktif. tidak aktif lagi di RCB. Nanti ini lagi menata bagaimana nanti kalau aku buka Triple S ini lagi. Udah adalah rencana-rencana baru lagi atau Wak ya? bisa dibilang rambu-rambu mana yang boleh ditabrak, tak boleh ditabrak. Emang gitulah. Kayak tadi di balap. Waktu kita fight ya fight. Iya, fight lah. Fight lah terus. Iya. Iyalah ya. Nah, enjoy Jadi aja. walaupun sudah keluar dari sana tapi ya. Ya kalau bisa Ah, kedekatan sama orang yang pernah kerja sama kita, Iya. ya kalau bisa Dijaga. dijaga aja. Iya, iya, iya. Gitu lah. Kan gak ada ruginya kita Iya, ada menjaga. ruginya, Kita benar, menjaga tali silaturahmi lah ya. benar. Teman-teman juga mungkin ada yang belum tahu nih. Yang dimaksud Triple S-nya Wak ini. Oh. Apakah Triple S yang lambangnya S3 itu yang punya Thailand kalau nggak salah? Oh, Bukan. itu. Bukan. Bukan itu ya. Bukan. Jadi Triple S Wak-nya ini lebih khusus ke suspensi. Iya, Oke. maka itu tulisan Triple S-nya tuh ya kan? Triple. Nah, TRI-nya itu IPLE. kita gantikan hurufnya itu menjadi bar shock. Oke. Triple S. Triple S. Dari dulu kan Wak udah banyak nih ngerjain modifikasi shock pembalap-pembalap Medan bahkan nasional lah. Siapa-siapa aja Wak? Tim dan nama-namanya ingat nggak Wak? Disebut lah Wak. Siapa tahu mereka nonton nanti. Istilah membela merah putih ya. Mm-mm. Yang paling kuingat waktu itu Dimas Eki lah. Dimas Eki Pratama. Pemula kelasnya road race. Dia road race. Apa yang Asia? Enggak, setelah dia sudah go internasional, udah lepas lah. Oh, gitu. waktu jadi masih merintis. Masih dia main di Ya, 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 Motobreak, ya. Ah, ya, itu. ya. Itulah diantaranya Dimas Eki. Dimas Eki. Dimas Eki Pratama. Gary Salim. Gary Salim. Gary Salim waktu itu pernah di Honda Zuma tuh, Iya. Surabaya. Mm-mm. Nah, itu Doni Tata? Surabaya. Doni Tata sebentar nanganin sebelum dia MotoGP. MotoGP. Sebelum MotoGP. Itu sebelum dia MotoGP, sebelum dia berangkat. MX ya. MX. MX 135 itu. Nah, itulah pertama kali shock depan pertama kali itu bunyi itu ya shock dia. Dari Pertama situ, sekali ya. nah itu bisa bunyi, baru kita olah ke shock-shock yang lain. Oke. Ya. Ini shock standar. Ini standar nih. Ini ya. Terus Galang Hendra. Galang Hendra. Itu dari kecil shocknya dari kita lah. Bayangin dia balap pakai shock yang tingginya 24 atau 25 cm. Mau cari di mana? Kan nggak ada itu Iya, toh. 28 lah paling paling dulu kecil ya. memang aku suka itu custom. Ya kita buat. Kita buat custom. Wak buat shocknya jadi Buat. 24 itu. Buat. Dipotong atau gimana? Dibuat dari shock. Dibuat, Pokoknya Pak. dia tinggal pesen aja lah. Iya ya. Mau berapa gini gitu loh. Dapat bikin panjangnya sekian.
termasuk adiknya Aldi. Ya senang gitu. Senang. Apalagi sempat tuh Dimas Egi Pratama tuh sempat disponsori oleh RCB. Sempat sponsori ya. Kebetulan waktu itu aku di RCB. Ya ketemulah di Malaysia. Iya. Di kantornya, kantor pusat RCB. Iya. Itu ada di Puchong, Malaysia. Puchong. Waktu itu ketemu sama Quartararo. Oh, Yalah, waktu kan juga Morbidelli. Iya. Hafiz Sarin. Iya, Hafiz Sarin. Nah, Hafiz Sarin itu udah lama kenal. Sok-sok kita sering dibawa oleh, dulu ada mekanik namanya Kakak Jakarta tuh, Suzuki tuh. Nah itu kita, alhamdulillah produk-produk kita ini handmade kita ini loh, kerjaan kita ini sudah digunakan oleh anak-anak Malaysia. Internasional ya Pak ya. Itu handmade ya Pak ya? Tolong beranilah kita bilang itu, yang penting dipakai oleh Yamaha India. Ya udah go internasional lah itu. Filipin, Wah luar gitu loh. biasa nih Wak. Sama go ini. Jadi Hafiz Sahrin, Fazli Sam, itu udah lama. Jadi begitu kita di SCB, ya udah nggak asing lagi lah. Nggak asing ya. Gitu loh. Mantap nih Wak go ini. Asli Medan nih Wak go ya Pak ya. Asli Medan. Lahir Brandan ya. Besar di Medan. Medan. Ini tempat aku SMA, inilah tempatnya. Rumah ini Wak ya. Sekarang kan udah di Jawa nih. Ya. Di Jogja di mananya Wak? Bantul. Alamatnya? Di Bantul. Di Bantul. Dekat Isi, bukan? Bisa dibilang kalau isi udah dekat. Bah, pokoknya aku dekat, rumahku itu dekat sekali dengan rumah sakit Panembahan Senopati. Bantul. Itu rumah. Kalau toko, tempat modif Di situ. Di situ juga. Garasi toh. Kayak gini tadi. Oh iya. Kak, udah santai. Jadi kita kerja itu nggak jauh dari anak, nggak jauh dari bini lah. Iya. Jadi keluarga semua di sana Pak. Dan dari dulu, jangankan kerja di rumah, kerja keluar pun aku memang dari dulu nggak tahu itu kekurangan aku atau itu kelebihanku. Kalau bagaimana selalu aku bawa anak dan istriku. Bawa keluarga. Jadi aku bercanda aja lah. Udah halal. Iya. Ya toh. Kita ada yang bilang kalau kan biasa orang mungkin kalau ada bawa anak atau istri kerjaan terganggu. Aku terbalik. Iya. Aku terbalik, aku enggak. Karena kalau event itu biasanya Sabtu kan mereka nggak ikut. Sabtu itu bekerja. Waktu hari Minggu itu kerja kita sudah hampir tidak ada karena itu udah final. Siap. Kalau memang yang menang di situ, ya kalah ya kalah tunggu ya. next time aja. Iya. Di situ Sabtu Minggu justru kita mau lihat hasil kerja ya kan Pak? Iya, hasil kerja kita Sabtu itu di Iya, Minggu itu lah. benar, Maka itu benar. pada hari Minggu itu baru anakku atau istriku ku bawa. Iyalah. Gitu. Mau- Itu pun kalau pedok itu enjoy buat mereka. Kalau enggak ya nggak usah juga ya kan Enggak Pak? juga. Jadi Benar. istilahnya kebetulan misalnya ya, Acos Kaboci, Mhm. 54 Sula Kaboci. Nah itu. Jadi kalau misalnya dia ada event tuh. Nah itu kalau dia ada event, kebetulan memang tim dia main, itu bagaimana caranya dipaksakan ya ke situ, gimana caranya? Gitu loh. Iya. Karena kebetulan ya dia sama anak, sama apa, sudah kenal dekat. Oh udah akrab Udah ya, sekeluarga ya, udah dekat jadi ya. istilah itu kita walaupun itu bukan tim kita, kayak berasa tuh si kecil ya buat si kecil. Yang punya tim datang deh. Jadi artinya ada bentuk kedekatan. Iyalah, ada kekeluargaan di situ Pak ya. Nah jadi tambah ada tempat duduk istri pada hari Minggu tersebut. Iyalah benar. Tapi Sabtu pasti tidak, kita bekerja. Sabtu kerja ya. Kalau misalnya kita jauh bukan di Medan, berarti hotel dong. Ya dia di hotel aja. Hari Minggu, mari kita bawa. Dulu pun kemana-mana aku bawa. Selalu dibawa Pak. Gua bawa Benar, ke Bengkulu, bayangin Jogja Bengkulu itu. Iya. Aku bawa mobil bertiga karena sama dia aja. Gitu aja. Enjoy aja aku. Nah ini ternyata Wak gue ini dari Jogja tuh bawa mobil Pak ya? Wah sering sekali. Bawa peralatannya sendiri Pak ya? Luar biasa. Jadi pengen sampai ke Aceh, sampai ke apa. Ya enjoy aja. Enjoy ya. Kadang-kadang waktu itu berhenti di Palembang, berhenti di Jambi. Berhentinya itu ya sambil kerja. Sambil kerja. Gitu loh. Asik. Terus aja jalan. Ini ngerjain motor siapa Pak? Ini untuk malam ini motornya Sabra nih. Tim Honda kita. Honda kita. Kalau yang CRF ini? Dari Honda Sabra, tadi dibawa sama krunya. Untuk dimodif ya Pak ya? Nah, katanya di modif tolong sok depannya, habis itu sok belakangnya. Oke. Gitu loh. Kayak tadi ada King toh. Oh, sok depannya mau bikin bunyi sini. Sok belakang standarnya mau bikin bunyi sini. Nah Wak sedikit Wak, untuk tips
tips buat teman-teman yang nonton nanti ini. Hal yang paling mudah untuk melakukan modifikasi itu kan mungkin Pak ya, kalau aku nggak salah mungkin dari oli shocknya. Hal yang paling mudah untuk dilakukan yang bisa dilakukan sendiri gitu kan Pak. Nah oli shocknya itu sebaiknya dikentelin kah atau diencerin? Nah gini, kalau awam, Yang awam ya. kalau awam belum benar-benar mengetahui mekanisme kerja shock itu bagaimana sih. Jadi dari standar toko, standar pabrik, ya sudah aja, ganti aja olinya, naikkan kekentalannya. Justru dikentelin Pak ya? Adalah cabai, WT ya biasanya kalau misalnya oli shock dia. Nah, berapa itu? Ada 5, ada 7, ada 10, semakin besar angkanya semakin kental. Gitu. Untuk para pemain awam atau shock, itu hampir tak akan mungkin dia menggunakan oli encer. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin, karena dia kalau dia mau menggunakan oli encer, dia harus kasih padat itu kompresi. Pasti yang dia lakukan pasti oli kental. Nah, jadi kalau dia sudah bisa mahir untuk memadati kompresi, baru dia akan pakai oli encer. Oli encer itulah yang biasanya rata-rata itu bisa bunyi. Kalau oli kental mustahil untuk bunyi, nggak mungkin lah. Tapi dia berat, kembalinya berat. Tapi kita nggak tahu ya prelude-nya. Iya, tentu kan kalau oli kental itu kan identik dengan hambatan toh. Nah, memang hambatan kita perlu diribon, memang perlu hambatan. Perlu dihambat dia. Tapi kalau prelude-nya harusnya los dong. Los. Iya. Jadi dia mau engine brake, kalaupun ada hambatan tidak seberat hambatan ribon, betul tidak? Benar. Ribon dan prelude itu pasti beda. Nah, kalau sama seperti per pulpen itu dipastikan shock itu mati. Mantul-mantul. Iya, mati, mantul-mantul. Jadi kalau dibilang, becak punya shock, enggak. Becak itu punya per. Ya. Jadi yang mantul-mantul. Nah, gitu. Kalau punya shock, itu lain. Siap. Masuknya lain, keluarnya lain. Iya, benar. Shock breaker atau suspensi. Ya, itu tadi tips dari Wak Goy buat kawan-kawan yang ingin memodifikasi ringan. Tapi ini garis besarnya untuk yang awam lah ya Wak ya, untuk pemula. Kalau mau dimodifikasi, cara yang termudah untuk shock depan adalah menaikkan kadar kekentalan olinya. Betul. Itu berguna untuk memperlambat rebound. Iya. Pasti. Agar pasti ada perubahannya. Nggak terlalu mantul-mantul Wak ya. Tapi awas jangan terlalu kental. Jangan terlalu kental. Karena pasti terganggu prelude-nya. Benar sekali. Nah, itu tadi kita sudah banyak sekali ngobrol-ngobrol dengan Wak Goy. Ya, kita patut berbangga dengan anak Medan. Ternyata ada anak Medan yang memang jadi master suspension. Skalanya sudah nasional bahkan internasional. Dan tadi juga Wak Goy sudah memberikan tips buat kita dan bisa menjadi bermanfaat untuk semuanya. Wak, sekali lagi terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Terima kasih ya Wak udah mengacak-acak nih bengkelnya. Berantakan ini. Iya. Kapan rencana balik Pak? Mungkin insya Allah lusa. Nyetir sendiri? Gantian sama itu co-driver istri. Sama istri? Ya iyalah. Luar Ngantuk biasa, dia bawa. mantap. Ya udah Pak, awak doakan hati-hati, semoga selamat di jalan sampai lagi ke Jokteng. Kangen awak sama Jogja Pak. Awak dulu kuliah sana. Iya, kuliah sana Pak. Tahun 99 awak masuk, 2003 awak cabut. Ya Jokteng itu ya udah deket kali ya sama kuping awak. Iya. Iya. Tuh istriku asli Jogja. Asli Jogja. Nah, itu asli Jogja tuh. Asli Jogja. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin di Jawa Tengah, khususnya Jogja, ingin silaturahmi, silahkan datang. Alamatnya? Bantul, kilometer piro, Pak? PP, Trirenggo, RT 5. RT 5. Patokannya dekat rumah sakit apa tadi, Pak? Rumah sakit Panembahan Senopati. Rumah sakit Panembahan Senopati. Jadi teman-teman yang nggak berada di Jogja ataupun seputaran Jawa Tengah, silahkan datang bersilaturahmi. Siapa tahu nanti ada motor yang ingin diservis atau dimodifikasi, di-upgrade. Monggo datangin ini masternya suspension. Pak, sekali lagi, makasih banyak waktunya. Sama-sama, terima kasih. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Dudik Sendal Jepit, izin pamit dari teman Anda. Jika ada salah kata, salah penyampaian, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.